Ajakan Amerika Serikat ditolak Jerman dan Belanda, Rusia ancam tutup aliran gas ke Jerman. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. В связи с необоснованными обвинениями. Rusia tak tinggal diam menyikapi gerakan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Pemerintahan Vladimir Putin bahkan mengancam balik negara-negara Barat. Ancaman ini berlaku jika Amerika Serikat dan negara-negara Barat melanjutkan larangan ekspor minyak Rusia. Rusia mengancam balik akan menutup pipa gas utamanya yang selama ini memasok kebutuhan gas alam ke Jerman jika larangan itu tetap berlanjut. Dilansir dari BBC pada Selasa, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan penolakan terhadap ekspor minyak oleh Rusia akan menyebabkan konsekuensi bencana bagi pasar global. Hal itu juga akan menyebabkan harga minyak naik lebih dari 2 kali lipat menjadi $300 AS per barel. AS juga telah menjajaki kemungkinan larangan dengan sekutu sebagai upaya untuk menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina. Namun Jerman dan Belanda menolak rencana itu pada Senin kemarin. Uni Eropa mendapatkan sekitar 40% gasnya dan 30% minyaknya dari Rusia dan tidak memiliki pengganti yang mudah jika pasokannya terganggu. Dalam pidatonya di televisi, pemerintah Rusia Novak mengatakan tidak mungkin untuk segera menemukan pengganti minyak Rusia di Eropa. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun dan masih akan jauh lebih mahal bagi konsumen Eropa. Pada akhirnya mereka akan paling dirugikan oleh hasil ini. Menunjuk keputusan Jerman bulan lalu untuk membekukan sertifikasi Nord Stream 2, pipa gas baru yang menghubungkan kedua negara yang ia menambahkan embargo minyak dapat memicu pembalasan. Rusia sendiri merupakan produsen gas alam terbesar di dunia dan produsen minyak mentah terbesar ke dunia. Setiap langkah untuk memberikan sanksi terhadap industri energi yang akan sangat merusak ekonomi sendiri. Ukraina juga telah meminta Barat untuk mengadopsi larangan seperti itu, tapi ada kekhawatiran itu akan membuat harga melonjak. Kekhawatiran investor juga akan embargo mendorong harga minyak mentah Brent naik menjadi $139 AS per barel. Sementara harga-harga rata-rata bensin di Inggris juga mencapai rekor baru, yakni 155 pound sterling atau sekitar 2.900.000 per liter. Hubungan Rusia dan Amerika Serikat makin panas, keduanya saling ancam. Di tengah perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina, kini hubungan Amerika Serikat dengan Rusia makin memanas. Hal itu tak terlepas dari sejumlah sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia imbas dari perang Ukraina. Rusia pun tak tinggal diam dan mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat. Negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu pun balas memberikan sanksi. Kali ini Rusia menghentikan penjualan roket ruang angkasa ke Amerika Serikat. Bahkan Rusia mengolok-olok Amerika Serikat dengan sapu terbang jika ingin menjelajah ruang angkasa. Kepala Badan Antariksa Rusia Roskosmos Dmitry Rogozin mengatakan industri peluncuran Amerika Serikat atau AS harus naik sapu terbang ke luar angkasa saat ia mengumumkan akhirnya penjualan roket dengan perusahaan AS. Rusia menjual dan memelihara mesin RD-180 yang digunakan pada tahap pertama roket Atlas V United Launch Alliance atau ULA sejak pertengahan 90-an. Sejauh ini dari 122 yang dikirim, 98 telah digunakan. Orang-orang melarikan diri dari kota Irpin sebelah barat Kiev pada 7 Maret. Pasukan Rusia menyerang kota-kota Ukraina dari udara, darat, dan laut pada hari Senin dengan peringatan bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang ibu kota Kiev karena warga sipil yang ketakutan gagal untuk melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, kami tidak dapat memasok AS dengan mesin roket terbaik dunia kami. Biarkan mereka terbang dengan sesuatu yang lain. Sapu mereka, saya tak tahu apa, kata Rogozin. ULA juga sudah mulai bekerja untuk menggantikan mesin RD-180 di Atlas V, menandatangani kesepakatan pada 2014 dengan Blue Origin milik Jeff Bezos untuk mesin BE-4. Selain mengakhiri perjuangan dan juga penjualan mesin ke AS, Rusia menarik diri dari proyek bersama dengan Jerman dan perjanjian peluncuran dengan Badan Antariksa Ekonomi Eropa, serta mengancam AS dengan diakhirinya kerjasama stasiun luar angkasa internasional. Badan Antariksa Rusia juga telah menutupi bendera AS dan Inggris pada roket Soyuz, melukis 5 untuk mendukung militer negaranya dan mengumumkan pergeseran menuju pembangunan satelit pertahanan di masa depan. Ketika Rusia mengirimkan roket ke AS untuk digunakan oleh ULA, mereka diberikan bantuan teknis tentang integritas dan integrasi dengan roket untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dari 122 roket yang dikirim sejauh ini, 24 masih disimpan di gudang. Roket kemudian Rusia mengatakan tidak akan memberikan dukungan, pemeliharaan ataupun bantuan apapun untuk mesin terbuat tersebut ke depannya. Mesin ini yang digunakan dalam roket ULA Atlas V dan Antares adalah salah satu yang paling kuat dan handal yang pernah dibuat dan telah digunakan selama 2 dekade. Namun, peluncuran dari roket-roket ini tidak sejalan dalam hal frekuensi dengan kendaraan peluncuran generasi baru seperti SpaceX atau bahkan keluarga Lockheed
buatan Cina. Menanggapi langkah Rusia, Tory Bruno, kepala ULA, mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Verge bahwa mereka memiliki cukup RD-180 untuk melewati transisi bahkan tanpa dukungan ataupun pasokan Rusia. Meskipun akan ada beberapa masalah jangka pendek untuk beberapa penyedia peluncuran AS sebagai keakibat dari tindakan Rusia, industri secara keseluruhan dinilai kemungkinan tidak akan berpengaruh. Insinyur Kedirgantaran AS Robert Zubrin mengatakan tentang komentar Roscosmos, "Kami punya banyak sapu," mengacu pada berbagai penyedia peluncuran. Para pemimpin Jerman, Inggris, dan Belanda pada Senin juga memperingatkan jangan tiba-tiba melarang impor energi dari Rusia sebagai bagian dari sanksi terhadap Moskwa atas invasinya ke Ukraina. Alasan mereka adalah tidak ada pasokan alternatif yang bisa segera menggantikannya. Peringatan itu muncul setelah Amerika Serikat pada Minggu mengatakan sedang dalam diskusi aktif dengan negara-negara Eropa tentang menutup impor banyak Rusia sebagai sanksi ekonomi lebih lanjut. Hal itu pun atas agresi Moskwa. Eropa memang tidak memasukkan pasokan energi dari Rusia ke dalam sanksi. Memasok Eropa dengan energi untuk pembangkit panas, mobilitas pasokan listrik, dan industri belum bisa diamankan dengan cara lain saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk penyediaan layanan publik dan kehidupan sehari-hari warga kita. Rusia adalah salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia dan merupakan pemasok utama gas alam. Jerman, sebagai negara dengan perekonomian terbaik di Eropa, sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Rusia mengimpor sekitar 55% gasnya dan 40% minyak serta batu bara dari Rusia. Seperti negara-negara Eropa lainnya, Jerman juga berjanji bakal menghentikan impor energi Rusia dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Tetapi pemerintah menekankan bahwa peralihan itu akan memakan waktu. Sementara itu di London, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berkata, pindah dari minyak dan gas Rusia adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi harus menjadi proses langkah demi langkah. Adapun Perdana Menteri Belanda Mark Rutte saat berbicara pada konferensi pers yang sama setuju bahwa transformasi energi akan membutuhkan waktu. Memotong impor energi Rusia tanpa alternatif yang siap dapat menghasilkan resiko yang tidak dapat dikelola bagi ekonomi Eropa. Dia memperingatkan hal itu.